Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Transaksi terapeutik itu kan termasuk perjanjian melakukan jasa, sehingga mengenai syarat sahnya perjanjian diatur di dalam pasal 1320 KUH Perdata. Yang pertama adalah kesepakatan. Nah, kesepakatan dalam transaksi terapeutik itu disebut dengan istilah persetujuan tindakan kedokteran. Ada beberapa dasar hukum yaitu yang terdapat di dalam pasal 4 ayat 1, pasal 273, 274, 275, 276, 277 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan peraturan pelaksananya terdapat di dalam PMK Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. Berdasarkan pasal 1 angka 1 PMK 290 tahun 2008, persetujuan tindakan kedokteran adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat telah mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien. Nah, di sini antara dokter dan pasien itu sama-sama harus memberikan informasi yang jelas sehingga pasien itu akan dapat memberikan persetujuannya. Persetujuan tersebut dapat dilakukan secara express consent atau implied consent. Isi penjelasan tentang informed consent terdapat di dalam pasal 7 Permenkes nomor 292/2008. Kemudian Anda juga bisa baca pasal 8 PMK 290/2008. Nah, di sini kita akan bisa menganalisis siapakah yang berhak memberikan persetujuan. Apabila pasien itu sudah dewasa, yaitu sudah berusia 18 tahun, maka yang berhak memberikan persetujuan adalah pasien yang berkompeten atau suami atau istri, ayah atau ibu kandung, anak kandung atau saudara kandung. Sedangkan pasiennya itu masih di bawah umur, maka yang berhak memberikan persetujuan adalah orang tuanya. Namun jika tidak ada orang tua, maka yang berhak memberikan persetujuan adalah ayah, ibu, atau adopsi, saudara kandung, atau induk semang. Sementara, jika pasiennya itu mengalami gangguan mental, maka yang berhak memberikan persetujuan adalah ayah atau ibu kandung, wali yang sah, atau saudara kandung. Nah, kemudian kuratel, yaitu wali atau kurator. Anda dapat membuka ketentuan pasal 13 PMK 290 tahun 2008. Nah, bentuk persetujuan berdasarkan pasal 2 sampai 4 PMK. Yang pertama dinyatakan secara tegas atau ekspres. Di sini ada lisan, tertulis, dan bahasa isyarat. Yang kedua dianggap diberikan atau implied consent. Ini diberikan oleh pasien dalam keadaan biasa, dalam keadaan normal, sehingga pasien itu dapat dianggap memberikan persetujuan dengan gerakan-gerakan tertentu. Yang kedua, pasien dianggap memberikan persetujuan itu jika pasien dalam keadaan gawat darurat, misalnya pingsan atau sangat kesakitan, sehingga oleh dokter itu dianggap bahwa pasien telah memberikan persetujuannya. Adapun syaratnya apabila dilakukan secara ekspres gitu bahasanya harus dilakukan secara sempurna dan atau tertulis. Bahasa isyarat tapi dapat dipahami dan bila tertulis harus ada format yang jelas. Nah, persetujuan tindakan kedokteran itu dapat dibatalkan, yaitu pasal 5 ya, syaratnya dibatalkan oleh pihak yang memberikan persetujuan sebelum ada tindakan kedokteran, bentuknya tertulis, akibat hukum menjadi tanggung jawab yang membatalkan. Pertanyaannya adalah, apakah dokter dibebaskan dari tanggung gugat hukum dengan telah adanya persetujuan dari pasien? Berdasarkan pasal 6 PMK 290 tahun 2008, dokter tetap bertanggung gugat secara hukum dengan syarat satu adanya kelalaian dalam tindakan kedokteran dan ada kerugian terhadap pasien. Berikutnya, apakah pasien boleh menolak tindakan kedokteran? Berdasarkan pasal 16, pasien boleh melakukan penolakan. Syaratnya adalah pasien atau keluarga terdekat sudah memperoleh penjelasan tentang tindakan kedokteran yang akan dilakukan. Kedua, bentuk penolakannya secara tertulis yang disebut dengan hak refusal. Yang ketiga, akibat hukum tersebut menjadi tanggung jawab pasien. Selanjutnya, tidak memutuskan hubungan dokter dan pasien. Bagaimana apabila ada tindakan kedokteran tanpa informed consent? Yang pertama,
penderita penyakit yang pasiennya dapat secara cepat menular ke dalam masyarakat yang lebih luas, misalnya COVID ya kemarin, keadaan seseorang yang tidak sadarkan diri dalam keadaan pingsan, atau gangguan mental berat. Nah, di sini dokter itu dapat langsung melakukan tindakan kedokteran tanpa adanya informed consent dari pasien. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.